Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai guys, perkenalkan saya mahasiswa dari Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap, program studi S1 Ilmu Keperawatan semester 4. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 2020-01005. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang salah satu penyakit global yaitu HIV/AIDS dengan sasaran yang saya lakukan itu pada remaja. Mengapa remaja rentan terinfeksi virus HIV? Perlu diketahui bahwa remaja saat ini menjadi salah satu faktor penularan HIV/AIDS. Masa remaja 12 tahun sampai 18 tahun merupakan masa transisi dari usia anak-anak ke usia dewasa. Pada masa ini, remaja mempunyai rasa keingintahuan yang sangat tinggi akan hal-hal yang baru. Rasa keingintahuan besar dan pencarian akan jati diri yang tidak terarah menyebabkan banyak remaja terlibat dalam kenakalan. Kenakalan remaja merupakan akibat dari pengabaian sosial yang menyebabkan perilaku menyimpan seperti bolos sekolah, merokok, minum minuman keras, narkoba, tawuran, seks bebas, dan masih banyak lagi. Mengapa sih remaja rentan terinfeksi virus HIV? Karena pada masa remaja, di masa ini remaja sudah mengalami yang namanya masa pubertas, di mana ia memiliki ketertarikan dengan lawan jenis dan sudah memiliki gairah seksual. Remaja yang belum matang secara emosional ditambah pengetahuan yang kurang akan HIV/AIDS, maka ia akan berisiko untuk mengalami perilaku seks dan ditakutkan tertular virus HIV. Pengertian dari HIV/AIDS. Virus dalam penyakit AIDS adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang melemahkan sistem kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Perlu diketahui bahwa HIV dan AIDS memiliki arti yang berbeda. AIDS adalah penyakitnya, sedangkan HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. Bisa dikatakan positif AIDS jika HIV telah berhasil merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Adapun dari tanda dan gejala penderita HIV/AIDS. Yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Sehingga orang yang biasanya terkena HIV/AIDS biasanya postur tubuhnya terlihat kurus. Selanjutnya itu diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Selanjutnya demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, biasanya tanpa sebab. Nafas menjadi tidak stabil, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita, sariawan atau luka bernanah di mulut atau tenggorokan, bisul atau jerawat berwarna merah muda atau keunguan yang timbul. Adapun penyebab HIV/AIDS. Yang pertama, orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan atau orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah terkena HIV/AIDS. Yang kedua, transfusi darah atau donor darah. Biasanya darah yang ingin didonorkan tidak teruji keamanannya atau darah itu berasal dari orang yang sudah terinfeksi virus HIV. Selanjutnya yang ketiga, pasangan seksual pengguna narkoba suntik. Biasanya ini orang yang menggunakan narkoba untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan, dia menggunakan jarum suntik secara bergantian. Selanjutnya keempat itu bayi yang ibunya positif HIV. Adapun dampak dari HIV/AIDS. Pertama itu pasien yang sudah terkena HIV/AIDS akan merasakan yang namanya kecemasan, akan merasakan depresi, merasa terisolasi dan berkurangnya lingkungan sosial, merasa takut bila ada orang yang mengetahui penyakit yang diderita, karena bisa jadi jika orang lain mengetahui penyakit yang dideritanya yaitu HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan orang tersebut tentang HIV/AIDS, dia akan menjauhi si penderita ini. Selanjutnya merasa khawatir dengan biaya perawatan yang akan dikeluarkan karena ia
dia mengetahui bahwa biaya yang akan dikeluarkan untuk pengobatan HIV/AIDS itu mahal. Cara pencegahan agar tidak tertular HIV/AIDS. Yang pertama, hindari seks bebas sebelum menikah, terlebih jika bergonta ganti pasangan. Memang karena dalam negara atau ajaran kita itu berhubungan dengan tanpa adanya pernikahan itu dilarang. Yang selanjutnya itu menggunakan pengaman atau kondom saat berhubungan seksual. Selanjutnya, hindari penggunaan narkoba, terlebih menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Selanjutnya, cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, HIV/AIDS dapat menular apabila kita melakukan hubungan seksual, baik itu anal, oral, ataupun vagina yang tidak terlindungi atau tanpa menggunakan pengaman dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV. Selanjutnya, penggunaan jarum suntik, tindik, tato yang tidak steril dan dipakai bergantian, mendapat transfusi darah yang mengandung virus HIV. Ibu penderita HIV positif kepada bayinya jika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu atau ASI tidak dapat ditularkan melalui hubungan sosial yang biasanya seperti jabat tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan nyamuk, kolam berenang, penggunaan kamar mandi dan WC yang sama, atau tinggal serumah bersama orang dengan HIV/AIDS atau orang dalam HIV/AIDS. Penularan HIV terutama berasal dari kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma melalui perilaku seksual dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Adapun yang dapat dilakukan pengobatan HIV/AIDS, sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati AIDS. Tetapi yang ada adalah obat untuk menekan perkembangan virus HIV sehingga orang yang sudah terinfeksi HIV dapat bertahan hidup lebih lama atau kualitas hidupnya tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup, maka perlu diperhatikan sejak dini cara mencegah dari virus HIV. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, materi tentang HIV/AIDS dengan sasaran pada remaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.